Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jam 7.16 di waktu tanggal 14 Maret ya. Hari kedua di minggu keberapa nih? Ketiga ya, bulan Maret. Kita akan bahas lagi tentang progres pembelajaran berliterasi keuangan. Jadi kita belajar selama dari bulan Januari, Februari sampai Maret ya. Baru 3 bulan teman-teman saya belajar investasi di pasar modal ya. Ternyata hasilnya seperti ini ya. 3 bulan belajar literasi keuangan Januari sampai Maret 2022, hasilnya return secara keseluruhan masih minus alias boncos. Nah, jadi hati-hati buat teman-teman yang mau coba-coba investasi saham. Investasi saham itu bukan main saham gitu ya. Jadi nggak bisa main-main. Jadi harus niatkan secara serius bahwa namanya investasi perlu ilmu gitu ya. Jadi harus belajar dulu. Apa yang harus dipelajari? Nah, ternyata dari kesimpulan selama 3 bulan saya belajar investasi saham, yang harus dipelajari itu bukan cara untuk meraih untung gitu ya, tapi yang paling penting itu adalah cara mengelola kerugian gitu ya. Managing resiko ternyata itu ya. Jika Anda bisa memanage resiko-resiko dari naik turunnya kondisi di pasar saham, nah itu udah satu modal yang ya istilahnya kalau mau berlayar itu ombaknya gede, Anda bakal selamat gitu ya. Oke, jadi temanya ini hari ini adalah mengenali kejamnya investasi saham gitu ya. Jadi kita samakan dulu nih persepsinya, frekuensinya, bahwa investasi saham itu bukan sesuatu yang instan, yang gampang untung, yang bikin cuannya mudah, enggak ya, tidak ada yang mudah gitu. Perlu pengorbanan, perlu perjuangan, perlu pembelajaran. Hanya orang-orang yang mau belajar yang akan selamat di pasar saham ini dalam jangka panjang gitu ya, dalam jangka panjang. Oke, jadi ini adalah kondisi 3 bulan saya investasi di beberapa aplikasi saham. Saya ada 3 aplikasi saham, ada Stockbit, Ajaib, dan Mandiri online. MOS pokoknya ya, yang Mandiri Sekuritas. Nah, dari 3 aplikasi itu untuk mengolah data-data transaksi, Stockbit kayaknya lebih enak ya. Mandiri parah. Ajaib, itu saya agak susah narik data transaksinya biar dikonversi ke Excel ya. Nggak beda sama Stockbit. Jadi buat teman-teman yang mau milih aplikasi dan doyan ngoprek di Excel, mungkin Stockbit lebih cocok dibanding Mandiri Sekuritas atau Ajaib. Nah, yang lain saya kurang tahu karena saya punya 3 ya. Jadi dari total investasi dana yang ada secara keseluruhan ya, potensial loss portofolionya saat ini adalah di 7.92%. Artinya nih, kalau kita jual semua yang kondisinya minus, saya mengalami kerugian segini, 7,92%. Gede banget ya. Jadi potensial returnnya masih minus. Nah, ini kenapa harus kita explore? Karena nanti di bulan April katanya ada aturan ARB baru, di mana ARB-nya bisa simetris gitu ya, bisa naik 35%, bisa turun 35%. Nah, itu yang bakal kita explore biar kita ngelihat medical check up gitu ya, portfolio saham yang kita miliki itu ada yang potensi kena gorengan nggak, bakal kena 35% ARB bawah atau enggak. Nah, itu tuh ya. Jadi kalau kita nggak concern kepada aturan ARB baru, wah udah deh, wassalam ya, bisa loss sampai 35% berjilid-jilid mungkin. Kalau sahamnya itu adalah saham yang ya termasuk saham gorengan.
Nah, jadi dari Januari sampai Maret ini adalah transaksi dari beberapa saham yang coba saya explore, coba saya amati gitu ya. Karakteristik trading hariannya, volumenya kayak apa, kemudian juga bidang-bidangnya gitu ya, mana yang kira-kira saya lebih familiar. Kita beli saham harus dengan bidang yang memang kita punya pengalaman di bidang tersebut. Misalkan Anda pegawai di perbankan, ya bisa dimulai dengan beli saham-saham perbankan. Kenapa? Karena kita punya basic ilmunya gitu ya. Yang kerja di Indomaret, Alfamaret, ya bisa mungkin beli saham-saham retail consumers yang Anda tahu gitu ya, basic distribusi barang-barang konsumsi itu seperti apa. Nah, itu beberapa tips katanya dalam memulai investasi saham. Nah, ini ada berapa nih ya? Ada banyak lah ya nih, dari ACES sampai dengan UNTR, UNVR pernah saya coba ya. Yang close ini adalah yang sahamnya sudah tidak outstanding, kali sudah saya jual, baik posisinya loss ataupun profit. Nah, yang open adalah saham-saham yang saat ini, saat pembahasan video ini masih saya miliki, masih saya mitigasi resiko gitu ya. Ada yang nyangkut terus gitu ya. Nyangkut terus terutama di sini ketika nyoba mengamati saham IPO FVCT, ternyata saya ada beberapa kesalahan yang harus diperbaiki di beberapa waktu ke depan gitu ya. Nah, kemarin kita IPO-nya itu yang saya beli ada CHIP, FVCT, kemudian ada PGO, ada siapa lagi ya, PMPT gitu ya. Ada 4 saham IPO. Nah, tapi yang justru yang meroket si CHIP ini keburu saya lepas gitu ya. Ini sekarang harganya udah di atas 900.000 digoreng gitu ya. Nah, yang FVCT ini yang menarik nih. Ini tidak ada goreng-menggoreng. Nah, ini kenapa nih saya masih belum bisa dapat jawaban kenapa nasib si FVCT berbeda sama si CHIP atau yang lain. CHIP ini anomali saham IPO, jadi benar-benar digoreng sampai ke level sekarang 900, mungkin nanti hari ini bisa nembus ke 1000. Nah, ini yang bahaya ya. Nanti bisa-bisa dengan aturan ARB baru si CHIP inilah yang akan jadi korban kena ARB 35% langsung dibanting. Kelihatannya sih begitu ya, kayaknya sih, feeling saya begitu. Oke, jadi ini kita disclaimer dulu. Ini adalah sharing pengalaman saya dari Januari sampai Maret bertransaksi, mengamati mana sih saham yang harus kita koleksi di dalam jangka panjang buat misi gajian ini ya. Nah, nabung saham buat pilot project, nabung saham biar gajian dari dividen gitu. Jadi saya harus hunting, harus searching kira-kira saham mana saja nih yang harus saya layak dijadikan tabungan. Nah, gitu. Maka dalam periode Januari sampai Maret agak banyak yang saya tes nih ya. Kita lihat ini transaksinya sebanyak 214 transaksi. Yang sudah close sebanyak segini. Untuk yang masih opening kita lihat 87 transaksi ya. Yang IPO yang masih saya handle satu, yaitu si FVCT, yang lainnya udah saya close, sudah saya jual gitu ya. Nah, buat teman-teman yang hobi ngoprek, menganalisa, ini penting ya seperti ini buat tahu. Jadi kita punya saham andalan gitu. Meskipun dia turun, tapi kita karena udah tahu karakteristiknya dan kita udah tahu kapan dia bahkan mantul ke atas, jadi kita bisa nyantai, nggak akan tergoda untuk cut loss gitu ya. Nah, itu pentingnya kita punya mindset ya, punya ibarat punya pegangan di dalam terjun ke investasi saham. Sesuatu yang bisa diukur pasti bisa diatur. Jadi kalau kita investasi saham nih, ya harus ngulik-ngulik data nih, harus bisa ngukur nih kapan saham ini turun, kapan naik, apakah harganya sudah melebihi dari book value atau enggak ya. Jadi itu maksudnya, sesuatu yang bisa diukur pasti bisa kita atur gitu. Kalau kita nggak bisa ngukur, wassalam, kita nggak akan bisa ngatur. Nah, ini
filosofi di investasi saham agar kita tidak mengalami kekejaman dari para pelaku bursa yang memang sadis gitu ya. Nah, silakan buat teman-teman yang mungkin mau nyoba beli saham bingung, bisa nyoba nih dari beberapa data yang saya pernah coba. Nanti kita eksplor satu persatu ke depan ya. Karena enggak semua saham ini ternyata layak untuk dicoba juga. Ada saham-saham yang katakanlah kalau LQ45 aman ya karena liquid. Tapi kalau saham-sahamnya itu ternyata kurang liquid nih, kayak si CK nih, saya kejebak juga nih. Di CK ini ternyata sahamnya enggak liquid teman-teman ya. Jadi kalau kita mau jual mau beli, ini transaksi hariannya ini sangat minim. Nah, ini juga catatan. Kemudian ada saham perbankan di BTPS gitu ya. Kita lihat nanti, saya udah coba kelompokkan yang outstandingnya yang 87 itu. Kalau kita diklasterisasi berdasarkan sektornya, yang perbankan saya sekarang baru switching dari FVCT ke BTPS itu. Karena BTPS lagi drop, lagi turun karena isu satu, pencadangan piutangnya naik. Yang kedua adalah isu UMKM dapat 0%. Ini menarik gitu ya. Buat yang ngerti tentang gimmick marketing di perbankan ya, 0% itu pasti nggak akan semuanya gitu. Ada budgetnya. Jadi justru untuk BTPS yang harganya lagi ngedrop, ini saatnya kita beli, saatnya kita borong gitu ya. Ganti rejim, ganti kebijakan, budget 0% bunga buat UMKM habis, selesai program itu, justru bakal jadi enak gitu ya, naik lagi gitu. Berapa sih budget yang dikasih Erick Thohir ditugaskan buat BUMN mengasih 0%? Nah, itu sebetulnya ya yang harus kita cermati. Oke, starting dari sini ya. Jadi buat teman-teman yang mau main saham, ingat-ingat ini sesuatu yang bisa diukur pasti bisa kita atur. Jadi sekarang dari beberapa saham ini yang statusnya open adalah berapa saham ya, cuma nggak sampai 10 saham ya yang saya nyangkut terus. Bukan berarti sisa opennya itu adalah udah harus saya eksplorasi, tapi justru ini yang akan jadi tema, gimana cara memigitasi ketika kita nyangkut gitu. Oke. Next. Nah, ini dia. Jadi saya coba ulas bahwa posisi minus di Stockbit masih minus 7.9, dan di Ajaib ini lebih gede nih, minus 11. Kalau di Ajaib ini kasarnya begini ya, kenapa saya pakai lebih dari 3 RDN, 3 aplikasi. Jadi yang Stockbit ini adalah tempat uji cobanya lah, laboratorium transaksinya tuh di Stockbit. Ketika kita udah nemu satu saham yang udah confirm, oh ini layak, maka saya akan nabung di Ajaib ini. Ini yang lebih lebih bersih gitu ya. Jadi kalau di sini kan banyak ya portfolionya. Nah, di sini lebih terseleksi lagi. Nanti yang lebih finalnya kita main di mandiri gitu ya. Jadi dari 3 saham itu kita punya banyak buat average down juga mungkin di aplikasi yang lain lah. Jadi nggak cuma satu aplikasi. Nah, kuatkan mental saat nekat investasi saham ya. Karena ini kalau kita nggak kuat mental, kita nyoba 3 bulan minus, nah kita udah bertanya-tanya nih, ini kapan plusnya? Kalau nggak kuat mental ya pasti tergoda buat cut loss, beli lagi yang lain di luar list saham yang baru ini, akhirnya kejebak lagi, cut loss lagi, kejebak lagi, cut loss lagi gitu ya. Akhirnya duit modal kita habis. Nah, jangan sampai kayak gitu. Ini pentingnya kita bisa mengukur dari kode-kode saham yang kita coba gitu ya. Nah, kayak gini nih, jangan sampai ketika dia turun jantungnya udah semaput. Apalagi nanti di bulan April, mulai tanggal 3 April ada aturan ARB baru, makin banyak yang pingsan kayaknya ya. Kenapa? Karena ya namanya kondisi bursa
emiten yang nggak ngapa-ngapain, investor yang culun bisa makin buntung gitu ya, dikadalin sama bandar. Oke, jadi ini PR target kita. Ini posisi bulan Maret tanggal 13. Nanti kita evaluasi. Ini adalah corrective plan dari saya untuk mengoreksi kesalahan di periode Januari Februari agar minusnya nih bisa ya dipluskan gitu ya. Harus punya action plan-nya biar investasinya tidak minus terus, kira-kira begitu. Jadi dokumentasi seperti ini nih perlu teman-teman ya. Posisi per minggu ini kita posisi kayak apa, biar nanti detailnya menghadapi perang di pasar saham itu lebih jelas kita punya strategi apa. Kira-kira gitu ya, kata youtuber senior. Ini juga hasil dari melototin beberapa channel yang benar-benar sangat bermanfaat ya. Kita harus banyak belajar dari para senior dari channelnya. Ada Creative Trader, ada channel saham dari nol yang ngupas secara basic teoritisnya, ada channel Pak Fir Abdul Jamal gitu ya. Pokoknya banyak lah, itu sangat bermanfaat buat menambah wawasan kita biar tahu harus bagaimana dalam menghadapi kenyataan di pasar saham. Oke, nah ini akan selalu kita ingat bahwa pasar saham bukan tempat main-main, jadi jangan main saham gitu ya. Main saham akhirnya main-main, akhirnya kepleset gitu ya. Nah ini di FVCT nih, lihat saya masih minusnya gede ya. Posisi di 126. Sekarang mungkin FVCT di bawah 110 ya, lebih gede lagi kali. Ini kalau nggak salah posisi bulan lalu. Oke, ini posisi bulan lalu, nanti posisi yang bulan sekarang nih totalnya segini. Udah mulai mengenal yang namanya average down. Jadi dari akhir bulan Februari saya baru nyadar bahwa average down yang saya lakukan salah, sehingga saya lakukan perbaikan sehingga minusnya di FVCT agak lumayan lah, nggak di atas 10 digit, masih 10 digit tapi nggak sampai 13. Nah ini balik lagi bahwa kita belajar investasi saham buat meningkatkan pemahaman literasi keuangan buat anak cucu kita gitu ya. Jadi kalau mindsetnya kita belajar saham buat diri sendiri, itu pasti time frame-nya nggak akan bertahan lama gitu ya. Pasti suatu saat ketika rugi, kita langsung ogah main saham lagi, ogah investasi saham lagi. Tapi kalau niatnya itu meningkatkan wawasan literasi keuangan buat diri kita, buat anak cucu kita, buat keluarga, buat tetangga ya, saya jamin bakal lebih abadi lah gitu ya. Karena kita menyadari pentingnya yang namanya ilmu investasi buat 7 turunan kita. Nah ini. Jadi buat teman-teman yang baru mau berniat main saham, investasi saham, bukan main saham ya, ntar main-main. Yang mau investasi saham, mau short term, mau long term, mau motifnya capital gain, motifnya dividen. Nah, yang penting niatnya sampai 7 turunan ilmu itu harus kita wariskan ke anak cucu kita ya. Biar anak cucu kita kesejahteraannya nih lebih meningkat gitu ya. Jadi tujuannya ke situlah gitu ya. Merubah nasib gitu. Oke. Nah, biar nanti itu menjelang ARB di April nanti bakal terseleksi alam, terfilter mana yang spekulator, mana penjudi, mana yang real investor setelah ketentuan ARB 35% simetris berlaku. Nah, nanti yang kena hisab ARB 35% nih bakal ketahuan gitu ya. Apakah bakal terpaksa jadi investor sejati di jalan yang lurus gitu ya, nggak melototin saham tiap hari, kembali ke jalan kehidupan nyata karena sahamnya nyungsep. Oke, jadi ini moral cerita juga tausiah sahamnya. Investasi naruh duit di saham
kayak naik gunung yang jarang didaki, kudu punya ilmu, perbekalan, dan persiapan yang matang biar bisa menikmati setiap jurang dan tanjakan terjal. Oke, itu udah pernah. Nah, kita menjelang April berarti kita ada di posisi, tetap masih di posisi yang kedua nih teman-teman ya, masih memantapkan apakah koleksi saham yang kita miliki itu termasuk saham gorengan atau enggak. Karena kalau termasuk saham gorengan ini bahaya ya di menjelang ketentuan ARB baru dari ini nih. Nah, dari list saham ini kita harus bisa identifikasi mana yang ada bandarnya, ada penunggunya, ada jurinya gitu yang tiba-tiba naik, bisa tiba-tiba turun. Nah, itu ada yang ada penunggunya katanya ya. Ada bandarnya, tapi katanya kalau ada bandarnya justru itu yang diharapkan. Karena ketika turun bisa naik. Bisa ikutan naik katanya gitu. Nah, jadi untuk menjelang April nih, dari Februari Agustus ini memang kita harus cermat memilih mana saham yang aman dari fluktuasi yang anomali gitu ya. Ini penting karena nanti di bulan April ada ini nih isu yang bakal lumayan nih, perubahan batas ARB. Sebelumnya cuma 7%, nanti ARA dan ARB-nya bisa naik turunnya sama 35%. Kalau kemarin turun dibatasin hanya 7% ya. Masih ada margin plusnya lebih gede gitu. Naik 35 turun 7 ya orang masih bisa bertahan. Tapi kalau dari posisi 35 turun ke 35 berarti dia bisa loss sampai 70%. 60 ya. Sampai 60% kalau main saham yang kelas 50 sampai 200 perak. Nah, ini jadi bahasan kali ini adalah lebih ke antisipasi nih, mulai medical check up menghadapi perubahan batas ARB yang berlaku 3 April. Kita harus mewaspadai dampak aturan ARB baru itu, preventifnya gimana, korektifnya gimana gitu ya, biar portfolio saham kita nggak kena imbas dari aturan baru. Nah, semalam juga saya nyimak kuliah 1 jam lebih dari Bang Arga, Creative Trader, yang mengindikasikan ada penurunan transaksi harian gitu ya. Jadi katanya kalau ARB simetris berlaku ini dampaknya itu transaksi harian bakal makin turun. Pemain retail dan pahlawan bursa makin pada kabur. Tapi ya itulah seleksi alam buat kita yang mau jadi investor sejati, ngincer gajian dari dividen buat anak cucu kita gitu ya. Jadi kalau tujuannya itu bukan diri kita, anak cucu, mental kita udah siap dengan apapun yang terjadi di dalam jangka panjang gitu ya. Jadi waspadai kondisi bursa yang mungkin bakal makin sepi dan IHSG-nya bisa makin jatuh gitu ya di bulan April saat ARB simetrisnya akan mulai berlaku. Nah, karena ada isu ARB itu, maka saya mulai mengukur-ngukur kira-kira nih dari open position yang sekarang nih, ada BTPS, ada CK, FECT, Indofood juga yang lagi nyungsep, PV juga yang lagi nyangkuters, dan Toba nih ini belum dioprek tapi kondisinya juga kayaknya kurang liquid juga nih Toba ya, kurang seru, kurang ada sentimen lah gitu, cuma iseng-iseng aja ini Toba ini buat tahu karakteristik dan penunggunya kayak apa. Jadi saya beli satu transaksi si Toba. Nah, jadi untuk ARB baru nanti hindari saham gorengan ya. Nah, ini tujuannya saya lagi medical check up nih portfolio saham, apakah ada potensi yang nanti sahamnya ini bakal kena isu ARB baru ini, terutama di saham IPO kayak FVCT, CK gitu ya, ataupun PV nih, pen apa gitu ya. Apakah ini bisa kena 35% ARB bawah atau enggak? Nah, ini yang agak-agak harus kita cermati ya. Jadi sesuatu yang bisa diukur pasti bisa kita atur. Nah, ini nih
dua persyaratan ini kita bisa ngukurnya, maka kita bisa ngatur. Nah, gimana cara ngukurnya? Ya Anda harus main data, harus jago analisa. Anda nggak bisa analisa, ya judi namanya ya. Jangan berani-berani main investasi saham. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 6 saham yang masih outstanding ini, nanti saya mau eksplor lagi. Kira-kira mana yang harus saya switch ya. Mungkin ini CK nih, mau saya jual ya, saya lepas. Kita akan pindahkan ke BTPS atau ke Indofood gitu ya, INDF gitu, yang lebih punya fundamentalnya, lebih jangka panjang, sentimen positifnya lebih bersentuhan dengan hajat hidup orang banyak. Ini CK kayaknya ini ada something wrong gitu ya, sehingga transaksinya agak kurang liquid. Ini belum saya explore juga. Ini benar-benar random aja belinya untuk BTPS dan IMDF, karena ini rekomendasi dari analis di Stockbit, Ajaib. Ini posisinya memang lagi turun, jadi kita bisa buat nyicil nabung saham di dua saham ini. PV ini kejebak di saham IPO ya, ini kejebak nih. Saya nanti kita coba belajar average down untuk biar lossnya nggak terlalu gede. Kalau Toba nih nggak tahu nih belum dilirik ya. Oke, jadi PR-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 saham yang akan jadi kelinci percobaan di Maret sampai April dan seterusnya, terkait dengan average down gitu ya. Untuk saham-saham yang posisinya membuat minus, kecuali BTPS nih. BTPS karena posisinya masih plus ya. Oke. Nah, ini adalah transaksinya. Jadi kita harus mengukur sedetail ini teman-teman ya. Dari data di Stockbit, transaksi historisnya. Kalau teman-teman mau melakukan aksi harian gitu ya, untuk meminimalkan risiko, kita harus bisa sampai seperti ini. Mana kira-kira transaksi yang banyak, yang liquid gitu ya. Kalau makin banyak transaksi itu artinya di situ makin liquid. Kita bisa beli saat rendah, kemudian kita jual di saat tinggi, sehingga total lot yang kita miliki itu bisa nambah. Jadi average down-nya bukan berarti kita cut loss ya, tapi menambah jumlah lot agar nanti gajian dividennya makin gede kalau lotnya juga makin gede. Nah itu. Jadi kita harus bisa ngukur nih. Kalau sekarang lotnya dari existing misalkan 100, ketika kita average down, nah, bisa jadi 110, 120. Nah itu. Jadi tujuan endingnya gajian dividennya jadi makin gede. Oke. Jadi ini strategi gimana biar portfolio saham kita nggak nyangkut gitu ya. Ini portfolio saham saya sebagai sangkuters nih ya. Ada di sektor perbankan, consumers, energi, dan others ya. Oh ini yang ini. Oh iya benar. Ini ada yang open position ya, bukan yang close. Nah kita lihat ini. Posisi kemarin atau minggu ini ya. Ya posisi kemarin kayaknya FVCT di 109 ya, turun lagi nih. Sehingga untuk portfolionya minus 13%. Kemudian di Stockbit-nya FVCT juga saya ada bulan lalu ini plus ya. Nah kesalahannya ketika plus ini nggak dijual gitu, ternyata salah ya. Saya kira bakal naik. Nah itu yang filosofi menghandle satu saham, ternyata ya kita harus punya acuan juga. Pokoknya setiap naik sekian persen lepas aja gitu ya, jangan ngayal-ngayal naik terus gitu. Nah itu yang nanti harus kita koreksi strategi investasi sahamnya. Jadi posisi yang kelinci percobaannya masih di FVCT, saya loss, potensial lossnya 13%an ya. Atau ini posisi bulan lalu ya, nih lupa nih. Oh ya ini posisi sekarang. Nah strateginya adalah dengan average down. Jadi saya coba
average down dengan 2 rekening dana nasabah atau 3 ya di Mandiri. Jadi kita average down katanya disarankan tidak di akun aplikasi yang sama gitu ya, biar mental kita tetap terjaga gitu. Nah, kita lihat nanti untuk FVCT yang di level 109 ini apakah bisa average down lagi atau duitnya udah habis. Karena kesalahan strategi average down itu bikin dompet kita habis gitu ya. Kenapa? Karena ternyata ada satu kesalahan nanti yang saya jelasin ya. Nah, jadi ini adalah hasil dari saya belajar average down posisi bulan lalu minusnya 13% dan posisi sampai kemarin. Nah, udah enak nih, udah mulai turun di 11.34 ya, harganya segini. Jadi rata-rata si FVCT ini dari tadinya bulan lalu 126, sekarang udah mulai turun 124. Nah, ini yang menarik teman-teman ya. Average down-nya ternyata jangan melihat ke rata-rata yang di aplikasi. Kita harus main data detail seperti ini, baru ini bisa diturunin. Ini kayaknya on progress, on the track ya. Apa yang saya lakukan di average down-nya bisa menurunkan dari 126 ke 124. Kayaknya udah mulai nemu titik terang gitu ya. Jadi listener-nya ya inilah kayak gini ya, bahwa jurus average down harus di aplikasi yang beda. Jadi sekarang saya coba average down-nya dengan di 3 rekening dana nasabah gitu. Sehingga total keseluruhan nanti targetnya ya bulan ini di Maret minus totalnya sekian, ini sekian. Nah, bisa kita turunkan lagi. Oke. Ini yang dulu per Februari posisi FVCT bisa nembus di 144, mudah-mudahan nanti naik lagi. Sementara si personal daya ini udah mulai ke harga normal, di harganya sekarang udah mulai deketan ya. Pada dan FVCT ini udah mulai setara gitu. Nah, nanti kebalik nih. Saya yakin suatu saat FVCT bakal di atas si pada ini. Oke, ini posisi Maret nih. Ini menarik teman-teman ya. Kita selalu membahas FVCT dan pada karena 2 saham ini yang saya jadikan kelinci percobaan. Bener nggak saya menganalisa sahamnya gitu ya. Nggak usah yang banyak-banyak, fokus kepada 2 saham ini biar nanti kalau udah ketemu, oh gini caranya, itu bisa di copy paste dengan saham lain. Nah, jadi kalau sebelumnya nih si pada posisinya masih di atas di Februari ya, 13 Februari, sebulan kemudian ini udah mulai sama nih 110, 117. Nah, ini udah seru nih. Jadi apa yang selalu kita bahas bahwa oh ini pada overprice, FVCT under value, ini udah mulai terjustifikasi katanya orang ya. Jadi nanti kita bisa menyimpulkan untuk project nabung saham itu portfolionya mau dibanyakin di FVCT atau di pada kayak gitulah gitu ya. Nah, yang untuk chip ini yang agak-agak harus diwaspadai buat teman-teman yang megang saham chip atau yang mau beli saham chip. Dulu harganya segini 193. Terakhir kita bahas sahamnya di 360. Sekarang udah naik mungkin udah di atas 900 nih. Nah, ini kenaikan seperti ini yang nanti harus dicek dengan potensi ARB simetris 35% di bulan April ya. Jangan sampai ketika kita beli di harga 900, harga 1000, begitu April nyungsep balik lagi ke harga segini gitu ya. Meskipun, nah ini pelajaran juga buat teman-teman yang mau beli, sektor dari saham itu juga harus diperhatikan. Sektor teknologi, telekomunikasi dan teknologi sentimennya lebih oke dibanding saham si FVCT atau outsourcing seperti ini ya. Meskipun secara fundamental mungkin dia bagus ya, labanya ini bisa di atas 20-60 miliar. Sementara ini masih berapa lah si chip ini ya.
Tapi yang namanya sentimen itu tidak bisa dibantah, bisa membuat harga ini dimainkan menjadi naik terus. Oke, kayaknya seperti itu ya, harus diwaspadai nanti di April. Faktor-faktor penyebab naik dan turunnya ini benar-benar harus dieksplor gitu ya. Kita belajar dari saham si chip ini yang bisa naik terus karena ada sentimen operatornya gitu ya. Penduduk Indonesia 200 juta, kalau dia butuh handphone, butuh chip, berarti kan logikanya 200 juta juga gitu. Sehingga nih si chip ini bisa over value seperti ini gitu. Padahal kalau ada perusahaan sejenis yang IPO ya mungkin nasibnya bakal turun lagi ya. Nah, ini faktor eksternal internal nanti kita kapan-kapan bahas yang lebih spesifik dengan saham yang lebih spesifik juga. Nah, ini ARB yang pernah kita bahas juga. Ini yang lalu ya. Saya mau back ke jurus average down ya. Jadi saya mau sharing tentang average down yang saya lakukan agar bisa menurunkan ininya ya, minusnya nih. Minusnya nah ini sini nih. Yang tadinya bulan lalunya itu adalah 13%, bisa kita turunkan menjadi 11%. Nah ini dia. Nah, gimana caranya average down yang saya lakukan? Nah ini agak ribet teman-teman ya, karena kita harus main data yang agak spesifik gitu. Nah jadi buat teman-teman yang pakai Stockbit ya, mau nggak mau kita harus ngedownload semua data nih. Ini data Stockbit, data mentahan ya, semua transaksi, kemudian kita petakan buy sell-nya, investasinya gitu ya. Nanti kita summary-kan seperti ini. Nah, ini nanti kita bahas ya. Jadi kalau kita posisinya open portfolio ya, nanti bisa kita tahu, katakanlah nih saya lagi kejebak di PV. Nah, ini kan PV posisinya nih beli terus, average down terus. Nah, average down-nya kayak apa? Ya, kita lihat ini 6 kali transaksi nih PV nih. PV 6 kali transaksi. Ini seru nih kalau teman-teman yang doyan ngulik Excel, bisa main-main data seperti ini biar nanti strategi penyelamatannya lebih spesifik lagi ya. Sesuatu yang bisa diukur pasti bisa diatur. Nah ini total average down saya udah habis gini ya, dengan harganya di mana ya, price. Nah ini dia price. Oke, kita turunkan. Jadi pertama kali saya beli itu tanggal ya, harusnya nih bisa di nomor urutnya di sort, bisa nggak nih, sort. Udah ya, tanggal 3. Nah lot final di sini berarti nih. Jadi saya nyoba beli, harga yang paling tinggi adalah di 200 ya. Nggak bisa di sort. Nah jadi ini adalah contoh jurus average down yang lagi saya pelajari ya. Gimana caranya agar average down-nya itu bisa mendekati harga pasar saat ini. Kenapa? Karena saya belinya nih dari 200, 180, 183, 177. Sementara harganya sekarang mungkin PV itu 100 berapa ya? Nah ini nih 163 malah ya. Nah, jadi teman-teman bisa melakukan average down seperti ini. Ada 172 lot ya dari transaksi pembelian ini. Ternyata
si saham ini makin turun gitu. Nah, jadi dari Stockbit nanti kita bahas secara detail, tapi ini secara global aja bahwa average down-nya harga yang teman-teman jadikan patokan. Kalau kita berpedoman kepada data Stockbit yang ini nih, average price-nya 183 kan. Kemudian kita kalau mau jual berpatokan sini, ini lama nih recovery-nya. Kenapa? Karena data saat ini dia current price-nya adalah di 163. Maka kita harus bikin clustering dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 6 data transaksi saham ini kita harus kelompokkan biar nanti kita bisa jual dulu, beli dulu ketika harganya ada kenaikan ya. Biar average down-nya tidak di 183. Jadi targetnya menurunkan average price dari 183 ini ke di range 163 sampai 183. Nah, jadi begitu teman-teman ya. Jadi kita download si data data historisnya, data historis dari Stockbit untuk semua pembelian ataupun penjualan saham dengan kode yang sama gitu ya. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang pakai Stockbit mungkin seperti ini ya. Ini ada transaksinya nih 1, 2, 3. Nanti kita download, pindahin ke Excel seperti ini. Nah, kalau ternyata dia pernah sell ya berarti kita harus filter lagi mana yang benar-benar open. Nah, nanti kita pindahin ke sini hanya yang open saja ya. Misalkan ini kebenaran si PV ini belum pernah kita jual ya, tapi kalau misalkan datanya itu kayak si pada ada yang jual beli di mana yang udah dijual ini udah close, jadi yang outstandingnya cuma yang ini doang. Nah, berarti yang harus kita bawa adalah yang posisi open aja nih. Posisi open kita pindahin ke sini nanti. Nah, dari sini kita bikin cluster teman-teman ya. Kita kelompokkan mana yang nanti jurus average down-nya itu berdasarkan cluster itu. Nah, jadi kita lihat si pada ini nih ada 2 cluster dari range 109 sampai 110, kemudian di atas 111 sampai 112. Nanti kita pindahin ke sini ya. Jadi ada grup 1, grup 2, cluster 1, cluster 2. Nah, ini nanti yang bakal kita mainkan gitu ya. Kalau kita patokannya ke harga ini, harga average price-nya di aplikasi, maka yang nongol kan 19 ya. Jadi kalau nanti harga pasarnya ini di bawah 100 berapa tadi? 109 ya. 109. Nah, ini bagus kalau ini bagus ya pada nih. Tapi kalau di VV ini average-nya belum berhasil ya, sehingga harganya masih tinggi nih 183. Nah, ini average down di pada itu yang cukup berhasil sehingga bisa kita dapat gain ketika kita lepas di 3,6%. Caranya gimana ya? Seperti itu. Kita kelompokkan dari range harga yang mungkin sama gitu ya. Nanti mana ketika dia misalkan harganya ada naik, misalkan naik ke 112, ya itulah yang 3 ini kita sikat dulu gitu ya. Nanti ketika turun lagi kita akumulasi lagi. Seperti itu jurus untuk si average down yang saya lakukan ini. Nah, jadi ini saya lagi bikin clustering untuk PV nih seperti ini ya. Jadi ada berapa nih? Ada 1, 2, 3 untuk PV. Dari data outstandingnya kita sort berdasarkan harga. Saya bikin 3 cluster seperti ini. Kita pindahin ke sini cluster 1, 2, dan 3 ya. Nanti ketahuan kalau mau average down. Ini existing yang kita punya 702 lot. Harga rata-ratanya 183.
current price-nya 163. Nah, ini saya dapat nih dari channelnya Wahdi Wahab. Format average down seperti ini bagus, tinggal disesuaikan dengan data di atas gitu ya. Jadi kalau mau average down kondisinya seperti ini, kita harus beli berapa kayak gitu ya, intinya begitu. Nah, jadi biasanya jurus average down itu adalah beli di 2 kali lipat volumenya di harga yang saat ini. Misalkan sekarang harga saat ini 163, berarti kita beli adalah 2 kali dari lot yang kita miliki ya, 2 kali 702. 2 kali 702 berarti sekitar 100.400. Berarti kalau kita mau membuat harganya turun dari 183 menjadi 160-an, nah kita minimal harus beli 1.400. Ini masih 169 ya. Nah, berarti kalau mau memper 163 sesuai dengan harga pasar sekarang, wah ini butuh gede nih ya. Minimal berapa ribu lot ini ya? Mungkin 3.000 ya. 3.000 kurang 4.000 kurang juga. Nah kayak gitulah ya. 6.000 kurang 10.000. Nah jadi kalau posisinya dari average down 185, kalau duitnya sultan, nah Anda bisa average down membeli sampai 10.000 ya. Kita naikin lagi nih, wah sampai 11.000 aja masih segini. Nah 15.000 ya, 15.000 lot alias 240 juta, baru deh posisi rata-ratanya akan sesuai dengan harga pasar. Ini kalau duitnya sultan ya. Nah kalau duitnya nggak sultan, ya udah kita main dikit-dikit aja, nabung ya. Jadi kita dikit-dikit nabung, misalkan dari, karena ini range-nya jadi 200 menjadi 160 agak jauh gitu ya. Nanti kita bisa ya lepas beli sehingga target yang 183 ini bisa kita turunkan. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk BPTS, Bank Pensiun Syariah, nah ini agak enak nih ya. Ini malah karena baru saya switch dari FVCT, saya pindahkan ke BTPS gitu ya sebagiannya, biar nggak numpuk ya, karena ternyata portfolio saya itu numpuk di FVCT ternyata saudara-saudara. Kita lihat nih ya, transaksinya sampai ke, jadi salah nih, kenapa dia transaksi FVCT itu sangat banyak, karena average down-nya itu ketika turun saya beli, turun saya beli. Nah itu salah, saya baru sadar ternyata waduh saya kejebak average down karena ngelihat kepada data data Stockbit ini. Nah average price ini, oh ternyata masih di bawah harga ini, ternyata salah gitu ya. Jadi yang benar itu adalah kita klasterisasi seperti ini nih si pada. Jadi kalau nanti posisi market price-nya naik di 112, nah ini bisa kita lepas dulu nih buat yang di grup 1 ini. Ya, kita lepas. Nanti ada cuan dikit. Nanti ketika dia turun ke 109 lagi, 105 ya, pokoknya di bawah yang ini kita masuk lagi gitu ya. Jadi total lotnya akan banyak. Nah itu teman-teman ya. Nanti kita bongkar lagi hasil uji coba juru selamat ini, apakah di bulan Maret ya FVCT returnnya bisa di bawah 2 digit seperti ini ya. Sekarang masih 11.34. Nanti kita bahas lagi. Kalau ini berhasil, berarti jurus average down-nya dengan klasterisasi seperti itu udah oke. Yang penting kita tidak cut loss sehingga modal kita jadi berkurang gitu ya. Kita boleh jual, tetapi dananya itu adalah dijual ketika ini, ketika memang apa yang kita jual itu
positif ini. Ini kan nggak ini ya. Kalau ngelihat dari data average kan di 192 ya. Di sini nih. Ini 192. Ketika kita jual sebagian saja, nah ini ada nih lumayan nih dapat segini. Sementara yang harga dua klaster lain segini. Nah, ini yang kita pertahankan. Jadi sesuatu yang bisa diukur pasti bisa diatur itu ya kayak begini. Oke. Kayaknya udah kepanjangan nih. Udah haus. Nanti kita secara spesifik bahas average down untuk tiap saham yang masih outstandingnya. Nah, terutama PV, ada Toba, ada INDF juga kena. Jadi ada beberapa saham yang kita nanti bisa bikin average down dengan lebih detail lagi ya. Oke teman-teman, kira-kira itu aja dulu PR buat saya belajar average down dengan lebih spesifik. Yang penting jangan lupa ya, ingat-ingat jurus ini, sesuatu yang bisa diukur pasti bisa diatur. Kenapa? Biar kita lebih detail dalam bikin strategic planningnya ya, untuk penyelamatan biar portfolio sahamnya tidak menjadi saham yang nyangkut terus. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.